أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Terakhir sekali masih ingat sampai mana ibu? Ada yang ingat? Mu'alim harus ikhlas. Yang mana ibu? Mu'alim harus ikhlas. Sekarang babnya mu'alim harus ikhlas. Kurang jelas suaranya. Mu'alim harus ikhlas dalam mengajar muridnya, Ustaz. Nomor berapa itu? Ikhlaskan dalam mengajar. Ikhlas dalam mengajar, Ustaz. Ikhlas. Tahu nggak tahu? Mendidik secara bertahap. Mengajar seperti memberikan nasihat. Ini sudah atau belum? Yang nasihat ini? Tidak lama. Sebentar. Kalau ikhlas berarti masih di atas sih. Ya. Ini ya bu. Petunjuk yang mencari ridho Allah. Bukan. Sampai mana ada nomornya tidak bu? Masih ingat? Ikhlas ini. Beliau ada 3 tanda-tanda keikhlasan. Ini sudah bu ya. Ini yang kedua. Lanjutkan. Dari ibu masih ingat? Guru harus ikhlas dalam mengajar itu sudah. Sudah bu ya. Yang kedua sudah tidak bertujuan duniawi. Ikhlas dalam mengajar. Ikhlas dalam mengajar itu loh Ustaz. Sekarang. Nomornya ada nggak? Nomornya berapa ibu? Nomornya. Ini kan ada nomornya, poin-poinnya 3. Kalau yang ikhlas dalam mengajar semata-mata mengharapkan ridho Allah itu tentang keikhlasan ya. Yang nomor 1 berarti masih bersikap ramah, berikan nasihat, mendidik secara bertahap, mengajar yang baik fardu kifayah, memprioritaskan mengajar, mendahulukan pelajaran pertama, tidak menolak mengajar,
Kayaknya nomor 2 ya. Kalau ikhlas itu yang bagian pertama. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Sudah ketiga Ustadz kemarin di kehati-hatian yang harus bagi seorang pengajar itulah Ustadz. Sudah Oh, iya. nomor 3. bentar, ini layarnya nggak bisa gerak ini. Sebentar. Error. Tambah nggak layarnya tempat dulu semua? Bentar, nggak bisa gerak di tempat saya. Terakhir nomor 3 Ustadz. Halaman Iya, 9, iya. halaman 9 itu Ustadz. Tapi filenya lagi nggak bisa dibuka. Saya dulu. Ada nama di layar Ibu? Belum. Belum. Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang guru. Yang pertama, semata-mata ia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika mengajar. Kemudian ketika mengajar tidak bertujuan untuk mencari duniawi. Walaupun kemarin sebelumnya saya sampaikan bahwa tidak bisa kita mengatakan dibayar tidak dibayar bahwa berarti dia ikhlas tidak ikhlas. Karena bisa jadi mungkin orang yang mengatakan guru itu seperti saya, mungkin tidak perlu materi atau apapun, sehingga dengan dia seperti itu menyampaikan kepada orang lain, itu sebenarnya tanda dia tidak ikhlas. Karena menunjukkan dialah yang paling baik atau dialah yang paling sempurna, maka itu tidak menjadi tolak ukur. Tapi kalau semata-mata tujuannya hanya untuk duniawi, berarti orang tersebut ya tidak ikhlas dalam mengajar. Kemudian kehati-hatian yang harus dimiliki bagi seorang pengajar, yaitu jangan tujuannya untuk memperbanyak murid, atau ketika merasa muridnya cuma sedikit, dia merasa gengsi, atau muridnya anak-anak, sedangkan yang lain mungkin muridnya pejabat-pejabat atau artis-artis, sedangkan muridnya yang lain tidak terkenal, maka dia murid saya biasa-biasa saja. Maka seorang guru juga tidak boleh memiliki rasa seperti itu. Apalagi terkadang dia membanggakan, saya punya murid 1000 atau jamaah saya banyak, kalau saya mengajar tuh pengajarnya muridnya banyak. Maka sebenarnya tujuan dari mengajar itu bukan untuk itu. Maka ini yang harus dijaga bagi seorang guru. Kemudian seorang guru itu, kesimpulan dari nomor 3 saya ulang sedikit, tidak boleh melarang muridnya itu belajar kepada guru yang lain. Contoh, ibu kan belajar ngajinya dengan saya. Ya, Bu Nuryati, Bu Sulasmi, saya nggak ikhlas atau saya nggak suka kalau ibu butuh belajar kepada guru lain. Maka itu salah. Seorang guru tuh harus membuka hati. Ada nggak guru-guru yang merasa selalu dia disaingi dengan guru yang lain? Banyak. Ada. Guru dalam dirinya merasa disaingi. Ini murid-muridku diambil. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah, seharusnya seorang guru itu tidak boleh seperti itu. Kalaupun seandainya muridnya itu belajar kepada guru yang lain, selagi dia dalam ketaatan, maka doakanlah dia agar istiqomah. Kecuali tadi kalau seandainya Bu Nuryati sudah keluarlah dari cahaya, Bu. Tiba-tiba sudah keluar nggak ngaji, sudah keluar dari SQC, mungkin ada nanti belajar Quran di tempat yang lain. Tidak masalah, karena memang sumber kebaikan itu ada di mana-mana. Yang jadi masalah itu kalau sudah keluar dia tidak mengaji lagi, maka perlu kita tarik agar dia masuk lagi, agar selalu berada dalam ruang lingkup yang baik. Itulah perlunya manusia itu dalam kehidupan, bagaimana dia bisa merawat imannya
Salah satunya dengan berkumpul dengan komunitas ketaatan. Maka ibu-ibu berkumpul, sore-sore mengaji, pagi-pagi mengaji. Ketika kita kumpul dengan mayoritas ketaatan, maka kita juga akan terbawa dalam hal kebaikan. Maka ada pepatah yang sering kita dengar, kalau orang dekat dengan minyak wangi, maka kecium wanginya ya Bu ya. Tapi kalau kita dekat dengan tukang las, maka kita akan kena cipratan apinya dan bau yang sangat menyengat dari bakaran. Maka begitulah dalam kehidupan. Kalau kita dekat dengan orang baik, dengan orang soleh, maka kita akan terbawa. Paling tidak kita bisa mencontoh, walaupun kita tidak bisa seperti dia, dan paling tidak kita juga mendapatkan nasihat-nasihatnya. Jadi itu pentingnya. Tapi kalau kita dekat dengan orang buruk, pikiran kita juga akan terbawa. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu tadi yang dilarang, salah satunya seorang guru tidak boleh merasa disaingi dengan guru-guru yang lain. Maka itulah guru itu saling menguatkan, seharusnya bukan merasa disaingi. Ini yang harus dijaga bagi seorang guru, bagaimana dia memelihara hatinya dalam hal mengajar. Kemudian dia menunjukkan akhlak yang baik, semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengajak untuk lebih dekat muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang guru itu menegur seorang murid, ada kan guru murid ya Bu ya, mungkin salah ditegur. Dan itu juga harus melihat keadaannya. Kalau seandainya guru itu menegur muridnya dan menjadikan murid itu tidak mau belajar lagi, maka lebih baik kita harus bisa tarik ulur. Maksudnya kayaknya kita harus lebih guru sabar lagi menghadapi. Atau bahkan sebaliknya, antara pujian. Kalau memang kita memuji murid tersebut, yang membuat murid yang lain itu merasa saya ini tidak diperhatikan, atau ada kesimpangan di antara satu murid dengan murid yang lain. Contoh, saya hanya fokus dengan ibu ini saja, ibu yang lain nggak saya pedulikan. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Ya. Itu terjadi juga seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan bukan dari sekedar pelajaran di kelas saja atau di majelis ilmu saja. Dalam hal berkeluarga sekalipun, antara orang tua kepada anaknya, itu tidak boleh pilih kasih. Kalau seandainya pujian itu membuat dia lebih semangat, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya pujian itu membuat murid itu atau anak itu merasa dia kecil hati, merasa diasingkan, maka itu tidak boleh. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ibu-ibu boleh buka surah Yusuf ayat 8 dan 9. Silakan yang mau baca, Bu. 236. Surah Yusuf ayat 8 dan 9, halaman 236. Silakan Ibu. 38 apa 28 Ustaz? Halamannya 236, ayat 8 dan ayat 9. Silakan baca. Silakan ayat 8 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum
أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang baik. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan, bagaimana kesayangan terhadap anak itu memiliki perbedaan secara menonjol. Kalau kita lihat dari ayat ini, dampaknya positif atau negatif ini? Negatif. Diapakan sini, Bu? Yusuf tuh mau diapakan karena orang tuanya tuh tidak adil terhadap anaknya. Yang pertama, tuh mau dibunuh, Ibu. Sampai seperti itulah bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bahkan dibuang, diasingkan. Maka begitu juga dalam hal pendidikan sekalipun, seorang guru itu bisa menempatkan bagaimana dia berada di posisi di tengah. Jangan murid ini saja yang diperhatikannya, yang lain nggak diperdulikannya. Maka itu bisa berdampak kepada suatu majelis ilmu, yang majelis ilmu itu nanti menganggap, wah guru ini saja yang diperhatikan, udah kita kayaknya nggak dipedulikan. Akhirnya murid tersebut tidak mau lagi belajar. Maka guru harus bisa memahami dalam hal kondisi seperti itu. Kemudian seorang murid juga atau guru juga jangan membanggakan majelis mereka adalah majelis yang terbaik atau majelis yang paling benar, atau kalau zaman sekarang yang paling sunnah lah, yang lain tidak terlalu sunnah lah. Nah, jadi tidak boleh. Semuanya ketika dalam hal mengajarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah majelis yang baik. Jadi jangan menganggap kita ini adalah kelompok yang terbaik sedangkan yang lain tidak baik, atau kelompok yang benar yang lain tidak benar. Maka seorang guru tidak boleh mengajarkan kepada muridnya seperti itu. Atau seorang murid juga menganggap majelisnya adalah majelis yang terbaik. Yang seharusnya di antara satu majelis dengan majelis yang lain saling bersinergi atau saling menguatkan. Itu kesimpulan yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Akhlak dan perilaku yang mesti bagi seorang pengajar. Jadi seorang guru itu harus memiliki akhlak, karena dia menjadi contoh, karena dia menjadi suri tauladan, karena dia menjadi pusat perhatian bagi seorang murid. Maka dia harus memberikan gambar yang terbaik. Jangan sampai pepatah mengatakan yang sering kita kenal, guru kencing berdiri, murid kencing lari. Jadi jangan sampai murid itu mengatakan, alah guru saya saja kayak gitu. Jadi kalau sudah murid mengatakan seperti itu, berarti guru ini tidak bisa menyampaikan suri tauladan yang baik. Maka guru itu harus punya perilaku yang baik. Karena itu mereka harus menjadi contoh, menjadi role model bagi murid-muridnya. Maka lanjutannya, وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِالْمَحَاسِنِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا. Dan sepatutnya bagi seorang pengajar agar ia berakhlak dengan hal-hal yang baik yang telah disebutkan oleh syariat tentang hal itu. Jadi dalam hal-hal syariat yang sudah dijelaskan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tiba-tiba guru mengajarkan ibu-ibu nggak boleh mencuri, tiba-tiba gurunya mencuri. Ibu-ibu nggak boleh seperti ini, tiba-tiba gurunya melanggar. Maka ini yang harus diperhatikan bagi seorang guru. Kalau seandainya seperti itu, itulah yang akan keluar dari lisan para murid. Gurunya saja seperti itu, gimana lagi kita? Maka itu yang harus diperhatikan. Bagaimana akhlak-akhlak yang sesuai dengan syariat harus dijaga. Wal khilalil hamidati wasyamil mardiyati allati arsyadahu Allahu ilaiha. Dan berperilaku yang terpuji dan berperangai yang menyenangkan yang ia dibimbing ke arah sana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang guru itu harus memiliki akhlak yang terpuji, menyenangkan. Ada nggak guru yang mengesalkan itu? Ngeselin, ada nggak guru yang ngeselin?
Jadi harus juga guru tuh harus menyenangkan, perangainya bagus. Jadi jangan membuat muridnya kesel dengan tingkah gurunya. Ini nggak cocok ini jadi guru, nggak layak jadi guru. Itu juga harus diperhatikan. Minaz zahadati fid dunya wa taqalluli minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan berupa bersikap zuhud terhadap duniawi. Jadi apa itu zuhud terhadap duniawi? Maksudnya apa? Terlalu cinta berlebihan terhadap dunia dan menyedikitkan mengambil dari duniawi, dan tidak peduli dengan materi duniawi, pemilik materi duniawi. Jadi dia tidak peduli kepada Allah, terlalu cinta kepada dunia, maka itu tidak diperbolehkan. Wasaqai wal judi wa makarimil akhlaq, dan bersikap dermawan dan murah hati dan beretika mulia. Jadi seorang guru itu harus bersikap dermawan, murah hati, beretika mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, dan berwajah berseri-seri dengan tanpa keluar dari batas mengumbar diri. Jadi guru pun mengumbar diri juga tidak boleh berlebihan. Ada tidak yang terkadang ya sampai berlebihan ya Bu ya, guru dengan murid sampai terlalu dekat jadi pacaran atau apa, itu tidak diperbolehkan. Apalagi mungkin kalau gurunya sudah punya istri, kemudian dia bermain-main dengan muridnya, maka itu harus dijaga, mur'ah, menjaga diri, itu yang harus diperhatikan. Ada tidak terjadi seperti itu Bu? Ada. Maka seorang guru tuh harus bisa menjaga dirinya, itu pentingnya. Atau juga seorang guru, wajahnya itu harus menampakkan ketenangan. Jangan lihat wajah guru itu saja ya kayaknya kita nambah masalah. Harus dengan menambahkan ketenangan. Maka kalau kita lihat para ulama-ulama itu Bu ya, lihat wajah mereka tuh teduh. Bahkan baru lihat wajahnya saja selesai masalah. Bukan menambah masalah ya Bu ya. Lihat wajahnya itu menyelesaikan masalah, apalagi kita kalau mendengar nasihatnya. Makanya para sahabat itu atau orang-orang pada zaman baginda Rasulullah, musuh sekalipun, ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah ingin membunuhnya, apa yang terjadi? Begitu lihat tatapan melihat wajah baginda Rasulullah, saking kan teduhnya wajahnya baginda Rasulullah, ini musuh, bukan sahabat. Ketika itu juga pedang langsung jatuh di depan baginda Rasulullah. Maka itu salah satunya kedahsyatan dan kemujizatan baginda Rasulullah. Siapapun musuh yang berhadapan dengan baginda Rasulullah, mereka akan tertepun bagaimana keindahan dan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Ada nggak orang yang wajahnya kadang ngeselin nggak Bu? Ada. Jadi ini salah satunya bagaimana wajah kita bisa berseri-seri, menenangkan. Itu salah satu cerminan dari ketaatan seseorang akan terpancar dari wajahnya. Coba lihat wajah orang yang mungkin nggak pernah sholat itu, usap. Mungkin ada orang yang biasa-biasa saja dari segi penampilan, tapi ketika wajahnya selalu dibersihkan dengan ketaatan, teduh. Gak meski baju harus mahal, gak meski celana harus mahal, gak meski jilbab harus mahal, tapi ketika diisi ketaatan dalamnya, apa bahasa orang sekarang? Apa inner beauty apa bahasanya? Inner beauty Ustaz. Iya. Karisma. Jadi dia kecantikan itu bukan dibuat-buat, tapi dia timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan itu kalau timbul dari dalam, kecantikannya permanen. Orang sekarang berlomba-lomba, mungkin operasi plastik kah atau apa. Tapi kalau nggak sholat apa gunanya, sama saja. Wajahnya itu nggak pernah disiram dengan air wudhu. Maka itulah pentingnya kita terus meningkatkan keimanan ketakwaan. Itu salah satunya juga menampilkan kebersihan diri kita, kecerahan diri kita. Dan guru itu harus memiliki sifat seperti itu. Wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an da'il iktisabi, dan bersikap penyantun dan sabar. Guru juga harus sabar dan bersih dari usaha mata pencarian yang hina. Guru kerjanya mungkin ya tadi mencuri, merampok, riba atau apa semuanya. Itu harus dijaga juga bagi seorang guru, karena menentukan kebersihan yang ia tunjukkan itu akan berpengaruh kepada ilmu yang dia sampaikan. Guru mengajarkan, ayo jangan berbuat riba,
tiba-tiba dia riba juga. Dia ngajarin kepada muridnya seperti itu, tapi dia berbuat seperti itu. Maka itu akan berpengaruh dari keberkahan apa yang dia sampaikan. Maka kalau kita lihat ulama-ulama dahulu Bu ya, hidupnya sederhana saja, tapi nggak pernah berasa di rumah cukup, apa yang dia makan nggak pernah kekurangan. Maka Allah berikan kecukupan. Itu yang mau berarti bisa kan pakai base Masih bisa, tapi belum Sulaiman. Yang baru nggak tahu gimana. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan Ibu. Yaitu wa mulazamatil wara, dan melazimkan diri setiap bersikap wara. Apa itu wara Ibu? Pernah nggak dengar istilah wara? Itu apa? itu warok kena rokok loh. Beda. Warak. Wara, apa arti wara? Pernah nggak dengar wara? Pernah. Artinya tapi nggak tahu. Apa maksudnya selama ini sering dengar? Sama dengan zuhud itu ya Ustaz. Beda. Zuhud, Sama nggak? zuhud itu lebih menghindarkan kita dari kecintaan dunia. Sedangkan wara itu adalah menjauhi dari hal perkara yang menurut kita diragukan, ini halal atau haram. Jadi seorang itu harus jelas, ini halal, ini haram. Jadi orang wara itu selalu memperhatikan apa yang ia dapatkan dari dirinya. Oh, saya dapat ini, halal enggak? Kalau haram tinggalkan. Itu orang wara seperti itu. Sikap berhati-hati. Jadi kalau dia dapatkan hal-hal yang haram, dia nggak mau. Nah, seorang guru itu harus bersikap wara, berhati-hati dari setiap apa yang ia dapatkan dalam kehidupannya. Kemudian khusyuk, tenang dan wibawa. Guru itu tenang, wibawa, tidak gelasah gelusuk, rendah hati, dan merendahkan diri. Wajtinabid dhahiki wal iktsari minal mazhi, dan menjauhi sering tertawa dan bercanda. Tertawa boleh, tapi kalau berlebihan juga tidak boleh. Ada guru yang mungkin senangnya ketawa sejak kakak kikik gitu. Karena banyak ketawa itu adalah bisa mematikan hati. Atau sukanya bercanda saja, tapi tidak bertambah ketaatan, juga itu tidak boleh. Boleh bercanda, tapi tidak boleh berlebihan. Mungkin kalau sudah bosan, kalau serius terus, termasuk saya ini orang, kalau saya Ibu ya, saya ini orang yang sulit juga untuk membuat hal-hal yang lucu. Kayaknya kalau mungkin Ibu belajar sama saya, mungkin Ibunya sedih ya. Karena saya karakternya sulit untuk cari kata-kata gimana supaya bisa ketawa atau gimana. Tapi ada terkadang guru atau ustadz yang dia pandai membawa suasana, dibawanya lucu apa sih. Ini salah satu. Tapi tidak boleh dari awal mulai sampai akhir bawaannya ketawa terus, isinya nggak ada. Ini kita tidak diperbolehkan. Dari awal sampai terakhir untuk ceramahnya melawak terus, ini tidak boleh. Kemudian wa mulazamatil wadha'ifi syar'iyyati kat-tadhannufi bi izalatil awsaqi wasyu'uri allati warada syar'u bi izalatiha, dan merutinkan mengerjakan tugas-tugas syariat seperti membersihkan diri dengan menghilangkan berbagai kotoran rambut-rambut. Guru mungkin ketika mengajar rambutnya nggak diperhatikan, gondrong, nggak disisir, nggak rapi, itu juga itu bukan mencerminkan guru. Seharusnya guru itu rapi. Kemudian tadi mungkin kalau kumis yang berlebihan sampai ketutup mulutnya, itu contohnya juga. Itu tidak seperti itu. Seharusnya guru mengajarkan dia bagaimana mengamalkan syariat bersih. Kemudian menerangkan untuk menghilangkannya. Jadi ini harus diperhatikan, kebersihan, kerapian bagi seorang guru. Atau seorang guru ketika ngajar masuk kelas, bajunya sudah seminggu nggak diganti. Apa yang terjadi? Ruangan kelas tuh pengap, bau, murid pun nggak fokus mau belajar gitu. Ini baju sudah seminggu nggak diganti di bawah ngajar juga. Atau ya kebalikan, karena yang kita pelajari sekarang, apa yang dimiliki ada bagi seorang murid itu guru harus dimiliki bagi seorang murid. Jadi kalau seandainya dalam hal guru dianjurkan untuk rapi, maka murid juga harus rapi. Kemudian qassis syaribi wa taqlimil awfaq wa tasrihil lihyati wa izalatir rawaihil karihati wal malabisil makruhah.
seperti menggunting kumis dan memotong kuku-kuku. Ini guru ngajar tapi kukunya panjang seperti harimau. Itu nggak boleh. Kan memotong kuku itu dianjurkan karena setan itu akan bernaung di bawah kuku-kuku kita, apalagi kalau kukunya sudah hitam. Jadi kuku itu nggak boleh panjang. Ada ibu-ibu yang melihara kuku? Nggak boleh ya bu ya melihara kuku. Jangan, apalagi saya lihat tuh ada video yang kukunya itu ibu-ibu sampai panjangnya melingkar. Jadi makannya tuh seperti gini. Itu kalau dilihat, mungkin ibu yang ada tahu boleh bisa dilihat di media sosial. Ibu-ibu yang dia melihara kuku, kita pun melihatnya langsung nggak selera makan. Saking panjangnya kukunya sampai melingkar balik seperti ini. Dan itu semua jarinya. Jadi dia makan nggak bisa pakai tangan, harus pakai sendok. Jadi nggak boleh, karena dia kotoran itu akan tersimpan di bawah kuku kita. Dan itu bagian dari sunnah sebenarnya memotong kuku. Dan menyisir jenggot, mungkin yang pakai jenggot juga itu harus rapi. Dan menghilangkan bau-bau yang tidak enak dan pakaian-pakaian yang makruh. Bagaimana pakaian yang makruh itu? Apa pakaian yang makruh? Dia nggak haram. Kalau haram tuh pakaian yang membuka aurat. Gajar guru pakai celana pendek, itu haram. Contoh pakaian yang makruh atau seorang wanita memakai pakaian yang terlalu mencolok sehingga menjadi pusat perhatian orang. Bagaimana mencolok? Mungkin dari ujung jilbabnya sampai roknya itu semua nama-nama bunga di dunia ini ada semua di bajunya. Ini bunga, gambar bunga mawar, bunga melati, bunga apa semua. Akhirnya orang perhatikan, waduh ramai sekali, indah sekali. Nggak fokus lagi belajar. Karena saking membuat perhatian orang bukan perhatian kepada guru lagi. Akhirnya merhatikan baju kawannya. Itu secara tidak sadar ibu-ibu. Itu sebenarnya cara setan menggoda kita dalam majelis ini. Saya pakai baju yang norak lah supaya nanti orang perhatikan bagaimana baju saya yang bagus. Jadi itu tidak boleh. Atau seorang guru ketika mengajar bajunya aneh-aneh, apalagi sempat ada baca-bacaan yang aneh-aneh. Akhirnya murid itu bukan fokus kepada guru, apa ya baju yang di depan ustadz tersebut, bajunya bacanya apa. Maka itu yang harus diperhatikan. Dalam hal sholat juga. Dalam hal sholat bagi laki-laki itu makruh hukumnya memakai baju-baju yang ada bacaannya. Karena dia khawatirkan nanti orang yang di belakang bukan fokus sholat, tapi fokus apa ya bacaan di depannya. Atau seorang wanita juga mukenanya tadi penuh dengan gambar-gambar, penuh dengan warna-warna. Itu maka dalam hal sholat ya mukena putih atau yang tidak terlalu mencolok warnanya itu dianjurkan. Karena yang membuat perhatian orang bisa berpaling dari kekhusyuan itu hukumnya makruh. Kemudian wal yahdhar kullal hadri minal hasadi war riya'i wal ujbu wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Dan hendaklah ia pengajar Al-Quran berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian dari sikap dengki, ria, bangga diri atau meremehkan orang lain. Guru itu nggak boleh punya sifat dengki, ria, bangga diri atau meremehkan orang lain, merasa dia yang paling hebat, yang lainnya tidak. Meskipun orang itu berada di bawahnya lebih rendah dari guru tersebut. Jadi guru itu nggak boleh merendahkan orang lain. Mungkin yang lain itu tidak pendidikan yang tinggi, gurunya pendidikan yang tinggi, nggak boleh kita merendahkan. Atau dari segi sosial, orang kaya, orang miskin, ini tidak boleh. Seorang guru itu memberikan perbedaan di antara satu yang dengan lain. وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمَلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ. Dan sepatutnya ia mempergunakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bacaan tasbih dan tahlil dan selain keduanya dari berbagai zikir dan doa. Jadi seorang guru itu mengingatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui tasbih, bisa tahlil atau zikir-zikir atau doa-doa. Ini salah satunya. Karena dalam kehidupan ini bagaimana kita jangan sampai lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kehidupan ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Paling tidak kalau kita mungkin yang tertinggi itu bisa dengan baca Quran sambil jalan, mengulang hafalan, mengaji, sehingga kita selalu diawasi oleh Allah. Tapi kalau tidak punya hafalan bisa dengan tahlil,
bisa dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, daripada sambil jalan melamun. Ada nggak yang sambil jalan melamun ini? Kapan ya pulang? Kapan ya gaji saya naik? Macam-macam lah. Ini di majikan saya seperti ini, macam-macam lah sambil melamun di jalan. Nah, daripada melamun, lebih baik kita bertasbih, bertahlil. Dari pos WB mau balik ke rumah, daripada melamun, bengong di jalan, di MRTR, di bus, lebih baik kita sambil tahlil, sambil zikir. Apalagi sekarang ada tasbih yang kayak cincin itu ya, Iya, Ustaz. yang kecil-kecil ditaruh di jari itu, wah, bisa. Daripada kita bengong di jalan, tapi kita mengingat Allah sambil kita subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Wa an yuraqi Allah Ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan ia selalu merasa dalam pengawasan Allah dalam situasi sembunyi-sembunyi dan situasi terang-terangan. Jadi seorang guru maupun seorang murid itu harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan, dalam namanya ihsan. Maka ada buku namanya Akhlaqul Banin, atau dulu yang ada pesantren, pernah dengar buku Akhlaqul Banin? Pernah Ustaz, akhlakul banat, Nah, banat atau banin sama itu. akhlaknya perempuan. Ya, khusus perempuan, anak perempuan, ada untuk anak laki-laki. Nah, itu salah satu buku. Di dalam buku tersebut ada kisah yang ketika itu seorang guru menyuruh murid-muridnya untuk menyembelih ayam. Tapi dengan syarat, ketika kalian ingin menyembelih ayam, carilah tempat di mana orang tidak melihat. Di mana tempat kalian menyembelih ayam tersebut. Dikasih pisau dengan ayamnya. Akhirnya semua berpencar mencari tempat yang sepi dari setiap murid-muridnya. Diberi waktu dalam sekian menit, kalian harus balik lagi ke kelas dengan membawa ayam yang sudah disembelih. Kata sampai yang terjadi ketika murid-muridnya balik, ada satu murid yang ketika itu dia balik ke kelas sama seperti dia pergi, ayamnya nggak disembelih. Akhirnya ditanya oleh gurunya, kenapa engkau tidak menyembelih ayam ini? Apa jawab sang murid tersebut? Dimanapun saya berada, walaupun saya sendiri, Allah tetap bisa melihat saya, sehingga saya tidak bisa menyembelih ayam. Nah, itulah seharusnya bagi seorang guru maupun murid, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terberat itu menjaga diri ini, Bu, ya. Ketika kenapa orang bisa melakukan perbuatan dosa itu, atau mencuri, atau dan lain sebagainya yang tidak baik, karena lengah dari perhatian orang. Coba kalau seandainya diperhatikan terus, pasti orang itu nggak mau buat jahat itu. Tidak akan ada maling di dunia ini kalau memang itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia tidak mau berbuat kejahatan ketika orang lain, manusia itu sedang memperhatikannya. Tapi kalau manusia lengah dari perhatiannya, maka maling itu bereaksi. Nah, itulah manusia ini, ya. Atau lagi kita bisa menjaga tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Nah, kenapa orang bisa berbuat maksiat? Karena lengah dari perhatian orang. Maka itulah salah satu doa yang diijabah. Yang kisah tentang gua yang tertutup pintunya, salah satunya dari 3 pemuda yang terkurung dalam gua tersebut, ada salah seorang pemuda yang punya kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat maksiat. Maka ketika itu juga pintu guanya bergeser, terbuka. Maka ini pentingnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuhafizu ala dzalika wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala. Dan ia selalu menjaga atas hal-hal itu dan selalu menjadikan buat andalan dirinya di semua urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru juga seperti itu. Maka kalau kita lihat ada guru yang terkadang berbuat hal-hal yang tidak baik kepada murid-muridnya. Zaman sekarang kayaknya dulu jarang. Mungkin dulu kan tidak ada media sosial. Kan ada sekarang mungkin guru yang memperkosa anak muridnya di berita-berita. Ada ya, Bu, ya? Ada Ustaz sekarang. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak dalam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kejadian di Indonesia.
Itu ustaznya. Suaranya putus-putus. Ya, tadi kalau seandainya seorang guru dalam kehidupannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi perbuatan seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dalam kehidupannya merasa wah ini sepi, tidak ada orang, padahal Allah melihat apa yang dia kerjakan. Maka inilah kita dalam kehidupan ini harus bisa-bisa sifat ihsan itu harus kita miliki, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Silakan sampai di sini dulu ada pertanyaan Ibu, sampai yang nomor 4 dulu sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Mbak? Suara Ibu agak putus-putus. Suara saya jelas nggak di sana? Jelas. Jelas Ibu ya. Jelas itu pertanyaan. Ada yang ditanyakan. Mbak? Silakan yang mau tanya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Biasanya Mbak? Mbak Erna? Mbak Erna mungkin. Luhaini? Ada yang mau ditanyakan? Dubi, Wano Yati, Kurini. Ustaz. Tentang pelajaran. Belum ada Ustaz. Belum ada Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya apa sikap yang harus dimiliki guru dan juga murid harus memiliki sifat ini. Pengajar sepatutnya bersikap ramah. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh jutek, nggak bawaannya mau marah saja. Dan juga guru harus menunjukkan sikap ramah. Wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u 'alaihi wa yurahiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihima. Dan sepatutnya bagi pengajar agar ia bersikap ramah kepada orang belajar membaca kepadanya dan menyambut kedatangan orang itu. Ini contohnya kalau zaman Nabi dulu ya, ketika ingin menuntut ilmu, sama nggak seperti sekarang? Kalau dulu dari Madinah ke Mekah, dari Yaman, dari Mesir datang. Dan itu tidak pakai seperti sekarang naik pesawat, melakukan perjalanan darat, naik unta, naik kuda, dan itu berbulan-bulan perjalanannya. Bayangkan kalau seandainya melewati panas padang pasir, melakukan perjalanan berbulan-bulan atau berminggu-minggu, tiba-tiba begitu sampai rumah guru, gurunya cuek, gurunya nggak peduli, gurunya kurang perhatian kepada murid. Apa kira-kira perasaan murid tersebut? Kecewa. Saya sudah jauh-jauh datang, kok kayak ginilah sambutannya. Mikir mau pulang lagi, perjalanannya jauh. Maka seorang guru tuh harus bersikap ramah. Kemudian bagaimana seorang guru tuh menyambut kedatangan dan berbuat baik kepada orang tersebut. Ini guru tuh kalau bisa juga menyambut bagaimana murid itu datang. Jadi kalau guru tuh biasa lambat, maka murid akan berpikir, wah ini guru ini sering lambat, kita lambat juga lah. Tapi kalau guru itu biasa tepat waktu, cepat, maka murid akan berpikir, wah ini guru ustadz ini atau guru ustazah ini dia selalu on time. Dan kalau kita lambat maka kita ketinggalan. Maka itu akan menjadi contoh. Kalau semua berpikir lambat, ini di Indonesia kan biasa jam karet. Akhirnya guru berpikir seperti murid juga berpikir itu, nah sama-sama. Akhirnya mulanya berjam-jam telat pelajaran. Ini yang sering terjadi. Maka kedisiplinan itu adalah sebagai kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu. Dan menyambut kedatangan orang itu dengan berbuat baik kepada orang itu. Jadi harus berbuat baik. Menurut ukuran kewajaran, kondisi dua itu menyambut dan berbuat baik. Jadi seorang guru itu menyambut kedatangan murid. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah. Karena sungguh kami telah meriwayatkan keterangan dari Syekh Abu Harun Al-Abdi, beliau berkata, adalah kami pernah mendatangi berkunjung ke Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullahu, lalu beliau mengatakan, selamat datang kepada orang yang diwasiati oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi gurunya menyambut dengan mengucapkan selamat kepada kalian yang mau diwasiati, maksud diwasiati Pak, terus menyambungkan ilmu-ilmu yang dulu disampaikan oleh baginda Rasulullah. Berarti dekat dengan kebaikan. Kenapa? Karena mereka
melanjutkan estafet bagaimana yang dulu-dulu Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Begitulah seorang guru menyambut dengan memberikan selamat kepada mereka. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba'un. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya manusia kepada kalian itu seperti para pengikut. Jadi murid itu seperti pengikut ya Bu ya. Kalau gurunya tadi tidak baik, maka murid akan memberikan contoh juga. Tidak baik, maka dia seperti pengikut. Apalagi guru itu menentukan bagaimana pengamalan agama kita. Maka itulah salah satunya tidak boleh kita salah dalam memilih guru. Ketika kita salah dalam pemahamannya, maka begitu juga nanti dikhawatirkan salah dalam pengamalan agama kita. Jadi guru itu menentukan bagaimana amaliyah ibadah kita sehari-hari. Wa inna rajulan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki yang akan mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi. Itu di seorang guru. Zaman dulu tadi orang datang dari berbagai negara belajar. Atau ibu-ibu nih, ketika mungkin saya Ustaz Abu pergi ke Hong Kong, nah ibu-ibu kan datangnya dari berbagai penjuru. Tiba-tiba sampai cahayaku kita cuek-cuek saja, nggak peduli. Itu jadi apa yang terjadi? Dia tidak semangat. Gurunya saya kayak gitu, nggak semangat. Jadi guru juga harus memberikan perhatian. Di mana mereka ingin memahami tentang masalah agama. Faida ataukum fastausu bihim khairan. Maka apabila mereka datang kepada kalian, maka kalian beri nasihat kepada mereka dengan baik. Jadi orang yang sudah mau belajar, maka kita sampaikan ilmu kita, diberikan nasihat supaya semakin terus semangat belajar, semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan imam-imam selain beliau berdua. Farawaina nahu fi Musnadid Darimi dan Abi Darda yang meriwayatkan. Dan telah diriwayatkan kepada kami hadis semacam ini di Musnad Imam Ahmad Ad-Darimi dan Sayyidina Abu Darda rahimahullah. Ya, sampai di sini lagi nomor 5. Silakan ada pertanyaan Ibu. Pengajar sepatutnya bersikap ramah. Jadi seorang guru tuh ya harus berkata-kata baik kepada muridnya, kemudian memberikan contoh dari segi kedisiplinan. Ya. Ada lagi Bu? Pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ke 6. Pengajar sepatutnya selalu memberikan nasihat. Sebentar Ibu, ada tamu sebentar. Salam. Pak. Ya. Kita di. Ya, yang keenam Ibu, sepatutnya pengajar selalu memberikan nasihat. Bagaimana keadaan murid mungkin lagi tidak semangat, berikan motivasi, berikan keutamaan untuk apa sebenarnya belajar. Contoh seperti kita sekarang belajar kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita sudah bahas pada bab pertama, bab kedua, bab ketiga tentang hadis-hadis keutamaan belajar Quran. Sehingga ketika kita tahu yang berkaitan dengan adab-adab ini, kita bisa menentukan guru mana yang harus kita belajar, kemudian sikap apa yang harus kita lakukan ketika belajar, bagaimana sikap kita terhadap Quran. Sehingga punya tujuan untuk apa kita belajar. Bukan sekedar belajar saja, tapi bagaimana ilmu yang kita sudah dapatkan kita bisa realisasikan dalam kehidupan. Karena banyak terkadang ada orang yang belajar Quran tapi tidak nampak akhlak Quran dalam kehidupannya. Maka wayambaghi an yabdhula lahumun nasihah, dan sepatutnya ya pengajar selalu memberikan nasihat kepada mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, karena memang agama itu adalah nasihat. Dan bersumber dari mana nasihatnya, motivasi dari agama itu? Wali kitabillah, yaitu dari kitab Allah, wali rasulih, dan dari Rasulullah, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan kepada para pemimpin umat Islam dan kalangan awam mereka. Wa min nasihati lillahi ta'ala wali kitabihi ikramu qari'ihi wa talibihi, dan di antara sikap tulus dari setia kepada Allah Ta'ala dan kepada kitabnya adalah memuliakan pembaca kitabnya dan orang-orang yang belajar kitabnya. Jadi salah satunya bagaimana kita memberikan nasihat atau memuliakan tersebut, yaitu dengan memuliakan kepala guru, memuliakan orang yang belajar. Dua-duanya harus saling memuliakan. Wa irsyaduhu ilal maslahati warrifqu bihi,
dan membimbing ke arah perbaikan dirinya dan bersikap ramah kepadanya. Jadi seorang guru itu punya tujuan bagaimana murid itu jadi lebih baik. Bahkan kalau dikatakan guru yang berhasil itu bagaimana murid itu bisa lebih baik daripada dirinya. Ada nggak guru yang merasa disaingi oleh murid? Aduh, saya ini udah disaingi murid saya. Tidak, seharusnya guru itu kalau muridnya lebih pintar, dia bangga, senang. Wah, contoh ibu nih ngajinya lebih bagus daripada saya. Nah, saya senang. Alhamdulillah, setelah itu saya gantiin yang belajar kepada ibu semuanya. Seharusnya seperti itu. Jadi, alhamdulillah, Bu Sulasmi, Bu siapa lagi itu? Bu Safina, lebih bagus ngajinya. Besok-besok gantiin saya ngaji. Jadi nggak boleh guru tuh merasa atau ilmunya, kalau mungkin belajar silat ibu ya, mungkin ada jurus pamungkas yang tidak diberikan oleh guru kepada murid supaya nanti murid nggak bisa ngalahkan dia dalam hal berkelahi contoh. Tapi kalau memberikan ilmu, kalau bisa apa yang ada dalam diri guru itu berikan semua ilmu tanpa ada tersisa. Jadi kalau orang silat itu mungkin ada satu jurus yang diberikan, jurus pamungkasnya, supaya nanti mungkin kalau berantem antara guru dengan murid, dia masih ada jurus yang bisa menaklukkan seluruh ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Tapi kalau seorang guru dalam hal ilmu ini, kalau bisa sehabis-habisnya semua diserahkan, jangan ada yang tersisa. Kalau bisa disuruh lagi, cari lagi guru yang lebih hebat lagi, sehingga murid itu bagaimana bisa mengalahkan guru tersebut. Ada guru itu harus senang. Alhamdulillah, dulu ngaji dengan saya, sekarang sudah lebih hebat, senang gitu. Seperti itu. Ini nggak boleh guru merasa disaingi murid. Jauh Ustaz. Jauh. Harus nyanyi dulu nih. Jauh ya. Ya, wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu, dan membantunya untuk mempelajari kitab Allah dengan sesuatu bantuan memungkinkan mampu baginya. Seorang guru itu ya tadi memberikan bantuan bagaimana dia bisa mempelajari kitab Allah, memungkinkan, membantu semampunya. Wa ta'allufu qalbi talibi, dan menyamankan hati pelajar tersebut. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi bi rifqi, dan hendaknya ia seorang pengajar berlapang dada dalam pengajarannya, dalam beramah tamah, mutalattifan bihi wa muharridan lahu ala ta'allum, dan bersikap lemah lembut kepada pelajar dan memberikan semangat kepada pelajar untuk belajar. Jadi guru itu selalu memberikan motivasi kepada murid-murid agar selalu semangat untuk belajar, semangat untuk mengaji, jangan sampai libur, jangan sampai nggak mau ngaji lagi. Jadi harus terus memberikan motivasi. Wa yanbaghi lahu an yudzakkirahu fadilata dzalik, dan sepatutnya bagi pengajar agar ia mengingatkan pelajar mengenai keutamaan hal itu. Jadi keutamaan dari pelajar itu apa sih kegunaan? Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi raghbatihi, agar hal itu menjadi sebagai penyebab dalam membuat rajin pelajar. Jadi kalau murid itu tahu keutamaan apa yang dia capai, apa yang dia kejar, apa yang dia pelajari, dia akan semangat. Dan sebagai penambah dalam rasa sukanya untuk belajar. Jadi kalau dia tahu apa keutamaan dia pelajari, dia semakin suka, semangat. Inilah pentingnya apa yang kita capai itu harus punya tujuan. Ibu-ibu pergi ke Hongkong ada tujuannya nggak? Ada. Kalau nggak punya tujuan, pasti udahlah berpoya-poya, bersenang-senang, tidak bermanfaat, berleha-leha. Tapi kalau ada tujuan, bekerja keras, berusaha untuk bisa tercapai tujuan. Jadi semua harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Kita belajar juga punya tujuan. Ya Allah, saya belajar supaya saya bisa seperti ini. Saya paham tentang ini. Ini punya tujuan. Jadi kita akan bersemangat untuk mencapainya. Yuzahidahu fid dunya wa yasrifahu 'anil rukuni ilaiha wal igtirari biha. Dan agar ia membuat pelajar bersikap zuhud terhadap dunia, jadi jangan terlalu cinta terhadap dunia, dan memalingkan pelajar dari kecondongan kepada dunia dan tipu daya oleh dunia. Yuzakkirahu anna al-istighala bil Qur'an wa sa'iril 'ulumi syar'iyyati huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil 'arifina. Dan ia mengingatkan pelajar bahwa menyibukkan diri dengan Al-Quran dan ilmu syariat lainnya, ini merupakan jalan orang-orang yang teguh hatinya dan para hamba Allah yang bijak. Jadi sebaik-baik kesibukan di dunia ini adalah kesibukan terhadap Quran.
Ini kalau ibu menganggap hari ini sibuk, banyak kerja, banyak kegiatan yang dikerjakan, tapi nggak sempat baca Quran, boleh ibu katakan sibuk, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bukan tergolong orang yang sibuk. Jadi kalau ditanya kesibukan yang terbaik itu sesibuk-sibuknya manusia adalah dalam setiap harinya dia punya waktu untuk bisa baca Quran, walaupun satu ayat, agar hari kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dzalika Usbatul Anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, dan mengingatkan bahwa hal itu merupakan derajat para nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan yang atas mereka semuanya. Wa yanbaghi an yahnuwa 'ala at-talibi wa ya'taniya bimasalihihi ka'tina'ihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan sepatutnya ia seorang pengajar agar bersimpati kepada pelajar dan ia memperhatikan kepada berbagai kepentingan pelajar, seperti perhatian dirinya kepada berbagai kepentingan dirinya sendiri dan berbagai kepentingan anaknya. Jadi seorang guru itu juga nggak boleh cuek atau terus dia memperhatikan mana murid yang mungkin harus lebih dilebihkan dalam menyampaikannya, mana murid yang belum paham bisa mungkin dia berikan nasihat, mana murid yang mungkin sulit sekali untuk paham, atau murid yang sedang malas berikan motivasi. Jangan terserahlah dia mau malas-malas, yang penting saya sudah selesai mengajar, lepas tanggung jawab saya. Jadi tidak seperti itu. Wa yujziyal muta'allima majza waladihi fi syafaqati alaihi, dan ini ia merupakan pelajar dengan perlakuan kepada anaknya dan hal itu menyayangi kepadanya. Jadi memperlakukan murid itu seperti mungkin dia memperlakukan anaknya, ada kasih sayang, ada perlunya doa. Kemudian tadi tidak ingin, yang namanya orang tua nggak mungkin anaknya tidak ingin dia melihat anaknya terjerumus, pasti ingin selalu melihat anaknya dalam hal kebaikan. Begitu juga seorang guru, dia memperlakukan bagaimana seorang murid itu sama seperti dia memperlakukan anaknya. Wal ihtimamu bimasalihi was sabru ala jafaihi wa su'i adabi, dan menaruh perhatian dengan perbaikan diri pelajar itu dan bersabar atas kekerasan perangai dan keburukan etikanya. Seorang guru itu harus sabar dengan tingkah-tingkah muridnya. Terkadang ada guru yang nggak sabar dengan perlakuan muridnya. Jadi guru harus sabar bagaimana? Karena memang ya 100 murid 100 gayanya sebetulnya. Nggak bisa kita samakan. 100 itu jadi satu macam mode, nggak bisa. Ya 50 orang 50 macam gaya murid tersebut. Dan guru harus siap menghadapi dengan berbagai macam etika atau perilaku murid yang baik-baik, yang mungkin dia karakter yang mungkin agak ribut atau gimana, itu ya harus siap. Dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru, memiliki sifat sabar terhadap bagaimana perilaku keadaan murid. Wa ya'zirahu fi qillati ada. atas keadaan bagaimana etika muridnya. Wa ya'dhiruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan memaafkan pelajar dalam hal kurang kesopanan di waktu-waktu. Jadi seorang guru itu juga harus memaafkan kalau seandainya muridnya ada kesalahan. Jangan malah gurunya memanas-manasi atau membuat suasana makin tidak baik. Jadi guru itu menjadi penengah. Bagaimana seharusnya mengurangi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masalah, guru itu bisa meredakan masalah tersebut. Fainal insana mu'arradun lin naqaisi la siyama idza kana saghira sinni, karena sesungguhnya manusia itu bersinggungan dengan hal-hal kekurangan, terlebih lagi apabila ia masih kecil usia. Jadi manusia itu punya kekurangan dan seorang guru itu harus bisa memahami dari kekurangan tersebut. Jadi, seorang guru juga memiliki kekurangan, seorang murid memiliki kekurangan. Maka kita harus memahami kekurangan tersebut selagi kekurangan itu tidak melanggar dari syariat.
Wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dan sepatutnya ia seorang pengajar yang menyukai bagi pelajar akan sesuatu yang ia sukai untuk dirinya sendiri, berupa suatu kebaikan. Jadi kalau seandainya pelajar itu melakukan kebaikan, maka seorang guru itu harus menyukai selagi itu dia melakukan kebaikan, dan kita mensokong dan mendoakan. Wa an yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Dan ia tidak menyukai bagi pelajar itu akan sesuatu yang ia tidak suka untuk dirinya sendiri, berupa suatu kekurangan secara mutlak. Jadi kalau hal yang tidak baik yang dilakukan murid, ya guru juga tidak boleh mendukungnya, harus mengingatkan kalau itu yang dilakukan tidak baik bagi seorang murid. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena sesungguhnya telah tertera dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia menyukai bagi saudara sesuatu yang ia sukai buat dirinya sendiri. Jadi kalau kita melakukan keburukan, bayangkan keburukan itu kembali kepada diri kita, pasti kita nggak mau. Kalau kita melakukan kebaikan, bayangkan kebaikan itu kembali kepada diri kita, pasti kita suka dengan kebaikan. Begitulah terhadap saudara kita. Kalau kita memberikan kebaikan, maka sesungguhnya orang tersebut suka dengan kebaikan, seperti kita suka dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, sebenarnya diri kita juga nggak suka dengan keburukan, maka jangan kita melakukan keburukan kepada orang lain. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Dan diriwayatkan dari sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, manusia yang paling mulia menurut saya adalah kawan duduk saya, dan ia melangkahi orang-orang agar ia bisa duduk belajar kepada saya. Jadi kawan yang terbaik itu adalah orang yang duduk di sebelah kita. Bahkan dikatakan kalau seandainya law istata'tu alla yaqa'adz dzubabu ala wajhi la fa'altu. Seandainya saya mampu agar lalat tidak hinggap di wajahnya, pasti saya lakukan hal itu. Jadi kalau seandainya teman kita itu ya, dia memiliki kekurangan, kemudian dia ditertawakan orang lain, bayangkan juga orang itu mentertawakan kita. Makanya kita selaku teman, mungkin contoh ada hal yang kurang dengan teman kita coba menutupinya. Bayangkan kalau diumpamakan tadi ada lalat yang hinggap di wajahnya, kalau bisa kita yang mengusir lalat tersebut. Agar apa? Jangan sampai kekurangan teman saya ini bisa dilihat orang lain. Kalau orang zaman sekarang apa yang terjadi? Kalau bisa keburukan kawan itu dibuka di depan orang ramai, bukan malah ditutupi. Kalau yang tadi kan bagaimana kalau seandainya ada lalat mengiup, kita yang mengusirkan lalat di muka teman tersebut. Kalau orang zaman sekarang, kalau bisa dibuka semua keburukannya supaya tahu ini orang tidak baik. Nah ini seharusnya kita menutup aibnya. Kalau kita walaupun kita tahu kekurangannya, teman saya ini punya kekurangan ini, tapi jangan sampai tahu kekurangan yang dia miliki diketahui oleh orang banyak. Kita menutupnya rapat-rapat. Seharusnya seperti itu. Fi riwayatin inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayudhini. Dan diriwayatkan yang lain dengan kalimat sesungguhnya seekor lalat pastilah hinggap di atas tubuh orang itu, maka hal tersebut telah menyakiti saya. Yang bagi, jadi kalau misalnya kawan itu sakit, maka kita sakit. Maka jangan punya sifat SMS seru. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu nggak baik. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nggak boleh seperti itu. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada ya Bu ya? Ada. Biar orang susah senang, biar orang senang kitanya yang susah. Faqad ja'a fit tawadhu'i li ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufah. Karena sungguh telah datang keterangan mengenai sikap rendah hati kepada pribadi-pribadi manusia berupa berbagai keterangan yang banyak dan dikenal. Jadi banyak para ulama-ulama dulu sudah mencontohkan bagaimana mereka tawadhu, merendahkan diri dalam kehidupannya, tidak berbangga-bangga. Wa fi riwayatin innal Kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilatil auladi. Maka apabila bersikap rendah hati kepada mereka para pelajar itu yang mereka sama seperti anak kita, ma'amalahum 'alaihi min al-ishtighali bil Qur'an, disertai dengan sesuatu kegiatan yang mereka miliki selalu datang kepada pelajar berupa kesibukan dengan belajar Quran. Jadi ajarkan kepada murid bahwa kesibukan yang terbaik itu belajar Quran. Seorang guru juga menunjukkan bahwa
dia juga berperilaku nampak sibuk dengan Quran. Jangan sampai ngajar Quran tapi gurunya nggak pernah ngaji. Nah, itu juga harus, paling tidak kalau gurunya mengatakan harus mengaji, gurunya harus lebih banyak mengajinya. Jangan hanya menyampaikan ibu-ibu ayo baca Quran, tapi gurunya nggak pernah baca Quran, maka itu salah. Ma'amalahum alaihi min haqqis subhati wa taraddudihim ilaihi, dan disertai mereka memiliki atas pengajar berupa hak pergaulan dan mondar mandiri mereka menemui para pelajar. Jadi bagaimana seorang guru juga memperhatikan bagaimana mondar mandirnya itu memperhatikan para pelajar. Ini pelajari mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki lagi. Dalam hal pergaulan murid itu bagaimana baik. Contoh tiba-tiba ada ibu yang mungkin di luar mengaji pergaulannya kurang baik, maka kita bisa ingatkan. Oh, ibu sudah belajar mengaji, kalau bisa ini jangan dikerjakan lagi karena ini tidak baik. Maka guru harus juga tahu sampai ke sana. Contoh sudah mengaji tapi di luar itu contoh masih minum alkohol, mabuk-mabukan, bu jangan lagi tinggalkan. Nah, dia harus diperhatikan. Faqad ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Karena sesungguhnya telah datang keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bersikap lemah lembutlah kalian kepada orang yang kalian ajarkan dan kepada orang kalian belajar darinya. Jadi seorang guru harus memiliki sikap lemah lembut kepada pelajarnya. Maka wa'an Ayyub asy-Syahriyani rahimahullahu ta'ala yanbaghi lil'alimi ay yatada'a at-turaba 'ala ra'sihi tawadu'an lillahi 'azza wa jalla. Dan dari Syekh Ayyub As-Sankhiti rahimahullah ta'ala beliau berkata, sepatutnya bagi orang alim agar ia menaruh debu tanah di atas kepalanya sebagai sikap rendah hati kepada Allah Ta'ala. Itu guru itu nggak boleh membangga-banggakan. Maka apa yang dia perbuat ketika melakukan perbuatan kesalahan itu bukan jatuhnya kepada murid. Maka tadi perumpamaan ibu ya, kita taruh debu di atas kepala kita, kemudian kita naikkan kepala kita ke atas. Debu itu jatuh ke orang lain atau jatuh kepada diri kita ibu? Diri kita. Maka begitu juga ibu, kalau kita menaruh kebaikan kepada orang lain, maka balik kebaikannya kepada diri kita. Kalau debu itu ibarat keburukan, maka ketika angkatkan kepala kita, maka dia akan jatuh ke dalam diri kita. Maka seorang guru, terutama bagaimana dia menjadi contoh, menjadi sentral bagi murid-muridnya, dia harus menunjukkan. Contoh kalau memberikan murid semangat, gurunya harus semangat. Kalau menyuruh muridnya rajin, gurunya harus rajin. Kalau menyuruh muridnya dalam hal ibadah, maka gurunya harus meningkatkan ibadahnya. Dan itu yang harus kita perhatikan. Kalau gitu Ustaz, takutlah saya jadi guru. Tidak, kita berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan, diberikan kemampuan. Ya Allah, berikan kemampuan saya. Maka seorang guru harus banyak berdoa. Ya Allah, saya sudah menyampaikan ini kepada murid-murid. Berikanlah saya kemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan. Berikanlah saya kekuatan agar bisa saya menerapkan apa yang sudah saya sampaikan kepada murid-murid. Seperti itu. Silakan sampai sini ada pertanyaan ibu yang nomor 6. Mungkin kita cukupkan sampai nomor 6. Silakan ada pertanyaan. Ibu mungkin boleh dicatat dan untuk pertemuan berikutnya kita masukin ke 7. Ya. Ini pertemuan berikutnya boleh di grup nanti. Pertemuan berikutnya materi terakhir sampai materi 6. Nomor 6. Sekarang minggu berikutnya itu sampai nomor kita lanjutkan yang ke 7. Biar nggak lupa. Silakan ibu ada mau tanya. Dipahami ibu? Insyaallah Ustaz. Ada pertanyaan kita cukupkan insyaallah. Insyaallah ibu, mudah-mudahan poin-poin tadi itu nambah bagaimana kecintaan kita terhadap Quran, kemudian bagi seorang guru juga bagaimana beliau itu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar ada keberkahan dari ilmu yang dia sampaikan, dan seorang murid juga harus menjaga dirinya agar apa yang ia dapatkan dari guru tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin ibu yang dapat saya sampaikan. Ibu kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.